Dia masih tradisional seperti ini sih. Dan jumpa kembali bersama saya seperti biasa di Sabtu pagi ya. Kita mulai belusukan. Mungkin jatuhnya nggak belusukan ke kampung-kampung ya untuk pagi hari ini. Aku ada satu tempat tujuan, yaitu tempat makan yang benar-benar tradisional. Ikutin terus ya. Aku mulai start itu dari KFC Botani ya, seberang Botani. Jadi aku akan ke arah Bogor Raya. Hari ini lumayan cerah ya, jadi matahari benar-benar terik di pagi hari ini dan langit cukup biru untuk di hari ini di Kota Bogor. Dan kita mulai ya seperti biasa dari Tugu Kujang. Di situ ada lawang salapan. Jadi lawang salapan itu sebuah simbol atau arti kali ya, merupakan salah satu simbol filosofi silih asuh dari kerajaan Pakuan Pajajaran ya, yang menjadi kunci pembangunan Kota Bogor. Filosofi ini diturunkan menjadi 9 acuan kesejahteraan seperti kedamaian, persahabatan, keindahan, kesatuan, kesantunan, ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Jadi bangunan ini dengan 10 tiang juga menyiratkan sikap ngalawangan atau mempersilahkan kepada siapapun untuk masuk ke Kota Bogor dengan rendah hati. Jadi itu untuk artinya si lawang salapan atau 9 ya. Dari Tugu Kujang kita jalan ke arah atas ya. Dan seperti biasa, ini ada si talas Bogor, yaitu makanan atau umbi khas dari Kota Bogor. Dan sekarang aku ada di depan Terminal Baranang Siang Bogor ya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan transportasi bus itu di sini, di Terminal Baranang Siang ini ya. Dari Terminal Baranang Siang aku terus jalan pastinya ke arah Sukasari sana. Nanti kita akan nyebrang ke arah kiri yang ke Jalan Bina Marga. Kita tepat ada di seberang jalur masuk tol Jakarta ya. Jadi kita akan nyebrang ke arah sana. Dan kita menuju Jalan Bina Marga ya. Di sini banyak spot-spot seperti banyak kafe atau restoran yang benar-benar banyak ya. Salah satu ada si Madam Jelly, ada Adamar, ada Altro. Terus ada dimsum toko sebelah. Yang pasti kalau misalkan teman-teman penasaran dengan tempat ini, teman-teman bisa mampir ke profil aku ya. Mungkin hampir semua tempat yang ada di sini sudah aku upload videonya masing-masing untuk detail tempatnya ya. Di Jalan Bina Marga itu banyak toko ikan-ikan hias ya. Jadi teman-teman yang seneng ikan hias di sini banyak. Selain toko ikan hias ya, di sini ada juga toko bunga potong. Jadi Jalan Bina Marga ini salah satu area terbaik ya untuk kuliner di Kota Bogor. Selain Surya Kencana, untuk di Surya Kencana teman-teman lebih ke street food ya. Tapi untuk di Bina Marga ini teman-teman lebih ke resto dan cafe. Jadi menuju tujuan saya hari ini dari Jalan Bina Marga ini akan terus lurus ke depan. Nanti posisi tujuan kita ada di sebelah kiri. Dari perempatan Pakuan ini aku ambil yang lurus ya teman-teman. Jadi untuk yang ke arah kanan ini balik lagi ke arah Pajajaran. Kalau ke kiri itu ke arah Universitas Pakuan. Untuk area pejalan kakinya di Jalan Bina Marga kurang bagus ya. Mungkin Pemkot Bogor bisa memperhatikan tuh untuk jalan atau trotoar jalan setapak untuk di Jalan Bina Marga. Karena di situ salah satu area kuliner di Kota Bogor ya. Jadi kalau misalkan ada area trotoar seperti di jalan kaki mungkin lebih bisa maksimal ya untuk wisata kuliner di Jalan Bina Marga. Lanjut dari Jalan Bina Marga, di sini kita menemukan pertigaan kembali ya. Jadi yang ke kanan itu ke arah Tanah Baru atau ke arah Katulampa. Jadi kita ambil yang lurus ke arah Bogor Raya Lakeside. Dan kita sudah ada di area Danau Bogor Raya ya. Jadi kita akan terus lurus ke dalam. Di pertigaan sekolahan Bogor Raya kita terus lurus ke depan. Yang pasti kita terus lurus, nanti lokasi tujuan kita ada di sebelah kiri. Area Bogor Raya ini masih terbilang asri ya, karena masih banyak pepohonan di kiri dan kanan di area jalan aktifnya atau jalan rayanya di sekitaran perumahan ini. Nggak terlalu panas
Dan setelah berjalan kaki dari area botani sekitar 45 menit ya, 30 sampai 40 menit, kita menemukan jalan belok ke kiri itu ke arah perkampungan. Nah, dari sini kita belok ke kiri ya teman-teman. Jadi di sini juga banyak untuk jajanan seperti ketan bakar dan lain-lainnya, ada bubur ayam. Di sini ada 2 jalur, tapi setelah aku cek di map itu, kita ambil yang sisi sebelah kanan sini ya. Di sini juga ada lontong sayur. Jalannya cukup seru ya. Jadi ini mobil masuk ya. Di situ ada tulisan di depan itu untuk pengunjung Pawon Kayu itu mobil masuk. Teman-teman yang bawa kendaraan roda 4, nggak usah khawatir. Di sini bisa kita melewati jembatan. Nah, jembatan ini tuh di atas tol Jagorawi ya teman-teman. Jadi di atas itu jalan tol menuju Jakarta. Kita terus jalan, dan setelah sekitar 45 menit kita sudah sampai di Pawon Kayu ya. Ini lokasi Pawon Kayunya. Kita coba masuk ya. Aku penasaran sebelah mana untuk dapur tradisional yang seperti di sosial media. Kita lihat ya. Cukup ramai. Iya. Jadi dia masih tradisional seperti di situ. Kita lihat ke belakang juga. Oh, di sini untuk cara masaknya. Iya, makan sini, Bu. Suasananya lumayan rame ya, jadi untuk sekedar santai atau nongkrong sih mungkin kurang tepat ya, tapi untuk dari segi makanannya sih enak banget. Mungkin ada hal menarik ya yang aku perhatikan dengan cara memasak secara tradisional itu. Selain rasanya yang lebih nikmat, karena terasa ada smoky dari aroma kayunya. Dan sejenak saya sempat berpikir, cara memasak tradisional itu apakah bisa dibilang kuno atau ketinggalan zaman? Padahal dengan satu pertanyaan saja, siapa yang menemukannya cara memasak tradisional seperti itu? Terutama di Jawa Barat ya, menggunakan seeng alias seeng tembaga itu namanya. Terus ada asupan yang dianyam dari bambu, kemudian ada dulang, ada pengaritnya, terus ada kegiatan ngagigi atau aron ya bahasa Indonesia, dan ada akel, yaitu pakai kipas atau hihit yang terbuat dari anyaman bambu juga. Dan dari alat masak seperti itu, apakah teman-teman sempat berpikir siapa yang menciptakan alat sebegitu rumit dan sebegitu luar biasanya seperti seeng, hihit, dulang dan lain-lain? Selama ini kita berpikir bahwa itu kuno ya, itu ketinggalan zaman dan tidak modern. Setelah saya ke tempat makan Pawon Kayu tersebut, karena aku sempat baca ya di salah satu artikel bahwa nasi itu yang kita makan sehari-hari dengan menggunakan rice cooker atau magicom yang sekarang kita pakai itu banyak mengandung gula, sehingga disarankan dimakan menunggu setelah dingin ya, jangan terlalu panas. Dari situ harusnya kita mulai sadar ya. Mungkin teman-teman bisa menghirup napas sebentar dan sedikit berpikir kritis. Cara masak tradisional yang kita anggap itu sudah ketinggalan zaman, kuno dan jadul, sebenarnya itu benar-benar sudah diperhitungkan oleh nenek moyang kita ya, oleh leluhur kita. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa pencipta atau siapa penemu cara memasak atau
alat-alat yang dipakai itu benar-benar cerdas. Dan pertanyaannya, apakah mungkin itu bukan teknologi tinggi yang benar-benar sudah matang, yang sudah diperhitungkan dan sepertinya sudah di-riset karena nasi itu banyak mengandung gula, kandungan gula, sehingga nenek moyang kita tahu betul cara memasak yang benar-benar menyehatkan ya. Dan pertanyaan lagi, apakah betul itu ketinggalan zaman? Apakah itu benar-benar teknologi yang benar-benar canggih, ataukah kita yang mengalami kemunduran ya, ingin berdalih dengan kata praktis, tetapi menghiraukan dari segi kesehatan cara memasak? Apakah mungkin ada seseorang yang tiba-tiba tahu membuat seeng dari tembaga ataupun menganyam terlebih dahulu asupan untuk memasak, dan itu pun harus disesuaikan? Dan apa mungkin setelah nasi atau beras matang kita harus kipas agar cepat dingin ya, atau diakel di atas dulang yang terbuat dari kayu dengan centong atau pengaruh yang benar-benar terbuat dari kayu? Itu aku rasa salah satu teknologi yang tidak bisa kita bayangkan ya sebelumnya. Tanya lagi, apakah benar itu ketinggalan zaman, ataukah itu benar-benar teknologi yang sudah maksimal, yang seharusnya kita terus praktekkan karena teruji lebih menyehatkan? Aku rasa itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, itu melalui riset, dan nenek moyang kita seakan hafal gitu bahwa nasi itu mengandung banyak gula, dengan cara seperti itu bisa mengurangi dan lebih sehat. Apakah itu dibilang sangat ketinggalan zaman? Atau bahkan itu teknologi yang sangat benar-benar sudah tepat untuk cara memasak kita yang seharusnya? Sekarang sudah mulai menjadi tren ya, dapur-dapur atau pawon-pawon atau dapur tradisional di setiap restoran atau kafe itu akan selalu ditonjolkan karena lebih menarik ya teman-teman. Seperti kita rindu akan kebudayaan yang benar-benar sudah lama kita tinggalkan, yang padahal aslinya cara memasak tradisional itu benar-benar sehat karena benar-benar sudah dipertimbangkan, sudah diperhitungkan secara matang oleh leluhur dan nenek moyang kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita tidak pernah kepikiran hal-hal bisa dibilang kebiasaan kita yang sudah kita lakukan dari zaman dulu dan sekarang turun-temurun dari orang tua kita, bahkan dari leluhur kita. Yang pasti ada istilah guru yang paling baik itu adalah pengalaman kita sendiri. Nah, sedangkan pengalaman seperti itu sudah tidak kita lakukan, berarti kita sudah kehilangan guru untuk tata cara kehidupan yang benar-benar lebih baik dan lebih sehat ya. Karena terbukti cara memasak tradisional itu jauh lebih sehat dibanding kita menggunakan rice cooker atau magicom menanak nasi yang memunculkan atau yang membuat nasi mempunyai kadar gula yang lebih tinggi. Sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Dan seperti biasa ya, teman-teman bisa kunjungi profil aku untuk video seru lainnya. Jangan lupa like, komen, serta share. Dan sampai jumpa. Karena pelajaran yang kita ambil itu tidak hanya dari bangku sekolah, kuliah, bahkan dari lingkungan kita yang terkecil aja, dari kegiatan kita sehari-hari di rumah, bahkan di lingkungan rumah keluarga itu banyak sekali pelajaran yang benar-benar kita harus gali ya. Kita tidak harus menghindari perkembangan zaman, kita tidak harus menghindari modernisasi yang terjadi sekarang, tetapi kita harus bijak memanfaatkan modernisasi untuk menyeimbangkan warisan kebudayaan yang telah terbukti itu yang terbaik untuk kita.